Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Partai lanjutan perempat final Liga Champions Eropa antara Bayern Munchen menghadapi Arsenal berakhir dengan kemenangan Munchen 1-0. Setelah bermain imbang 2-2 di Emirates Stadium, Arsenal memulai leg kedua ini dengan lebih berhati-hati. Kendati babak pertama mereka bisa menahan Bayern tanpa gol, namun Bayern tetap menunjukkan kelasnya jika sudah beraksi Liga Champions. Dan benar, mereka pun berhasil mencetak gol di menit 76. Bermula dari kecerdikan Rafael Guerreiro dalam mengirimkan umpan crossing kepada Joshua Kimmich yang memanfaatkan ruang kosong di antara pemain belakang The Gunners untuk dikonversi menjadi gol melalui sundulannya. Tertinggal 1 gol, tim asuhan Mikel Arteta pun berusaha mengejar. Sayang, hingga wasit meniupkan peluit panjang tim meriam London gagal mencetak gol. Dengan kemenangan ini, Bayern pun dipastikan lolos ke babak semifinal berkat keunggulan agregat 3-2 dan akan menantang Real Madrid. Laga Super Big Match tersaji di Etihad Stadium kala duel sengit dua raksasa Liga Champions antara juara bertahan Manchester City menghadapi pengoleksi gelar Liga Champions terbanyak Real Madrid. Setelah bermain imbang 3-3 di Santiago Bernabeu, di leg kedua ini El Real sukses menghentikan ambisi Manchester Biru dengan skor adu penalti 4-3 untuk Real Madrid. Di awal laga, Los Blancos mampu unggul cepat melalui Rodrigo Goes di menit 12. Vinicius Junior, yang lolos dari posisi offside sukses mengirimkan umpan silang kepada Rodrigo di kotak penalti City. Kendati sepakan pertamanya berhasil ditepis oleh Ederson Moraes, namun bola muntah kembali menghampirinya dan ia pun berhasil mencetak gol yang membawa Madrid unggul agregat 4-3 sekaligus memaksa babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Tertinggal 1-0, gempuran tim asuhan Pep Guardiola akhirnya membuahkan hasil gol penyeimbang saat Kevin De Bruyne menerima bola sapuan yang kurang sempurna dari Rudiger. Ia pun tak menyia-nyiakan peluang itu untuk dijadikan gol penyama kedudukan di menit 76. Skor 1-1 pun bertahan hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Setelah melewati babak extra time 2 kali 15 menit yang tidak menghasilkan gol, kedua tim memasuki babak adu penalti dengan penendang pertama City, Julian Alvarez, sukses menceploskan bola ke gawang Lunin. Sementara penendang pertama Real Madrid Luka Modric tendangannya mampu ditepis oleh Ederson. Selanjutnya giliran dua penendang Man City Mateo Kovacic dan Bernardo Silva gagal mengeksekusi penalti setelah tendangannya berhasil ditepis Lunin. Sedangkan dua penendang Madrid selanjutnya, Jude Bellingham dan Lucas Vazquez berhasil mengecoh Ederson. Nasib kedua tim akhirnya ditentukan hingga penendang kelima, di mana City diwakili oleh Ederson sukses mengeksekusi penalti dengan baik, begitu pula dengan Antonio Rudiger yang mampu menceploskan tendangan penentu tersebut. Real Madrid pun berhak lolos ke semifinal dan akan melawat ke Allianz Arena markas Bayern Munchen terlebih dahulu pada akhir April mendatang. Lanjutan Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 menghadapi Australia U23 berakhir dengan kemenangan manis 1-0 untuk Indonesia. Di awal laga, permainan tim asuhan Shin Tae-yong nampak mampu mengimbangi permainan The Socceroos Australia dengan sesekali tim Garuda membuat kewalahan para pemain Australia. Namun, Indonesia dihadapkan pada situasi genting saat memasuki menit 24. Teguh tertangkap Viar melakukan handball di kotak penalti. Tak ayal, wasit pun menghadiahkan penalti untuk Australia. Striker jangkung milik tim Kanguru, Mohamed Toure, maju sebagai eksekutor dan berhadapan langsung dengan Hernando Ari. Beruntung, kiper asal Persebaya Surabaya itu berhasil membaca arah tendangan dan dengan sigap menepisnya keluar lapangan. Selamatlah gawang Indonesia. Mendekati akhir paruh pertama, Timnas Indonesia mendapat kesempatan tendangan sudut yang dikonversi menjadi tendangan voli oleh Nathan Koaon.
Kendati tendangan volinya tidak sempurna, namun, bek tengah Garuda, Komang Teguh, berdiri bebas di mulut gawang dan sukses menyundul bola masuk untuk membawa timnas Garuda Muda memimpin diikuti gemuruh dari supporter Indonesia yang hadir di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Indonesia pun menutup babak pertama dengan skor 1-0. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia tampak lebih berhati-hati menghadapi gempuran Australia hingga membuat para pemain lawan frustasi dengan kekompakan lini pertahanan Indonesia yang digalang oleh Rizky Ridho dan Ferrari. Indonesia pun menang 1-0 dan berada di posisi kedua klasemen grup A Piala Asia U23 di bawah Qatar yang pada malam tadi menang 2-1 atas Yordania. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menantang Jordania pada Minggu malam. Laga leg kedua perempat final Europa League antara AS Roma menghadapi AC Milan berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Serigala Ibu Kota Roma. Di awal laga, tim asuhan Daniel De Rossi itu sukses unggul cepat di menit 12 berkat gol yang lagi-lagi dilesakan oleh Gianluca Mancini memanfaatkan bola muntah dari Pellegrini. 10 menit berselang striker Roma asal Argentina Paulo Dybala berhasil melepaskan tendangan placing melengkung yang gagal dihalau oleh Mike Maignan. Roma pun unggul 2-0. Tertinggal 2 gol. Milan memiliki asa untuk mendominasi ketika di menit 31 Zeki Celik di kartu merah oleh wasit setelah menekel keras Rafael Leao dan membuat Roma harus bermain dengan 10 orang. Sayang, Rossoneri hanya mampu membalaskan 1 gol melalui sundulan Matteo Gabbia di menit 85, yang sekaligus menutup laga dengan skor 2-1 untuk Giallorossi. Dengan kemenangan ini, Roma berhak melaju ke semifinal Europa League dengan agregat 3-1, dan akan menantang juara Bundesliga Jerman Bayer Leverkusen pada akhir April mendatang. Di partai lain, Bayer Leverkusen, yang sudah meraih gelar juara Bundesliga sukses menahan imbang West Ham United di menit akhir dengan skor 1-1. Tuan rumah berhasil unggul cepat melalui sundulan Mikhail Antonio di menit 13. Seakan ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka, Bayer Leverkusen pun akhirnya kembali mampu terelak dari kekalahan saat tendangan Jeremy Frimpong terdefleksi pemain West Ham dan melenggang masuk ke gawang Lukas Fabianski. Skor pun menjadi imbang 1-1 membuat Bayer Leverkusen lolos ke semifinal dan akan menantang wakil Italia AS Roma. Sementara itu, raksasa Liga Primer Liverpool, yang kalah 0-3 pada leg pertama lalu justru gagal membalikkan agregat setelah hanya mampu menang tipis 1-0 di kandang Atalanta. Gol tunggal The Reds dilesakan oleh Mohamed Salah melalui titik putih setelah terjadi handball oleh pemain Atalanta di menit ke-7 laga berjalan. Sayang, Liverpool gagal menambah gol lagi di sisa menit yang ada dan membuat Atalanta melenggang lolos ke semifinal dan akan berhadapan dengan wakil Perancis Olympique Marseille yang telah memupuskan harapan Benfica dengan drama adu penalti 4-2. Di perempat final Liga Conference Eropa, Fiorentina sukses mengalahkan wakil Ceko Victoria Plzen dengan skor 2-0. Begitu pula dengan Aston Villa yang mampu mengalahkan Lille lewat drama adu penalti. Sementara klub Belgia Brugge sukses mengalahkan PAOK dengan skor 2-0. Dan wakil Yunani, Olympiakos, sukses melaju ke semifinal setelah mengkandaskan perlawanan Fenerbahce lewat babak adu penalti. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.